Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan. Mari kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama keluarga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya hikmat pengertian dari Roh Kudus menuntun menerangi hati kami, sehingga kami boleh memahami dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Yesus adalah hamba. Nah Bapak Ibu, hampir semua Bapak gereja mula-mula menyatakan bahwa penulis Injil Markus adalah Markus itu sendiri. Ia adalah rekan pelayanan dan anak rohaninya Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Dari Rasul Petrus inilah Markus mendapatkan kesaksian langsung secara empirik mengenai peristiwa dan ajaran Yesus, serta mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan, yaitu kitab Injil. Inilah yang menjadi produknya. Markus yang dimaksud di sini sama dengan Yohanes Markus yang disebutkan dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Ibunya adalah orang Kristen yang kaya dan terkemuka di gereja Yerusalem. Ada kemungkinan jemaat beribadah di rumahnya saat itu. Markus bergabung dengan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi mereka yang pertama. Namun karena ada perdebatan di antara Paulus dan Markus, mereka tidak bersama-sama lagi pada perjalanan kedua. Ada dalam Kisah Rasul 15, 37-38. Akan tetapi pada akhir kehidupan Paulus di masa tuanya, ia memanggil Markus untuk mendampinginya. 2 Timotius 4 ayat 11. Dan Injil Markus diperkirakan ditulis sekitar tahun 57 atau 59 Masehi atau sesudah Kristus. Ditujukan kepada bangsa Romawi dan orang-orang non-Yahudi. Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba atau anak manusia yang menderita. Markus 10:45, yang datang untuk melayani bukan untuk dilayani dan berkorban demi umat manusia. Nah, kita dipanggil untuk melayani seperti ia melayani. Dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini ada dua hal yang dapat kita pahami dari arti menjadi seorang hamba atau pelayan Tuhan. Yang pertama, bahwa seorang yang melayani atau seorang hamba sesungguhnya adalah orang besar. Nah, sering kita berpikir bahwa seorang pelayan adalah seorang yang kecil, yang rendah, yang hina, dan yang gak berkelas, dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan berkata bahwa seorang yang melayani adalah seorang yang besar. Seorang hamba atau yang melayani adalah seorang yang meninggalkan kepentingan dirinya sendiri dan mau mementingkan kepentingan orang lain. Dan orang seperti ini dinilai dan dilihat Tuhan sebagai orang yang besar. Yang kedua, bahwa seorang yang melayani atau seorang hamba sesungguhnya dijadikan Tuhan terkemuka dan terhormat. Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus telah memberi teladan bagi kita, di mana dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan dikatakan tadi menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh karena itu, jadilah orang yang rendah hati dan tidak egois, hingga pada saatnya engkau akan ditinggikannya. Tuhan tidak akan mengangkat orang-orang yang sombong dan congkak, apalagi yang angkuh dan tidak mau takut akan Tuhan. Tetapi dia akan mengangkat orang-orang yang rendah hati, yang mau sedia taat untuk melayani Tuhan. Pengorbanan diri harus melampaui keinginan kita menjadi terkenal atau famous atau mendapatkan penghargaan. Sama halnya dengan Yesus yang sudi, dihina, direndahkan, bahkan mengorbankan akan nyawanya bagi umat manusia yang berdosa. Pertanyaannya adalah, maukah saudara menjadi orang besar, menjadi terkemuka dan dihormati? Mari, jadilah hamba, jadilah pelayan, dan jadilah orang yang rendah hati. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur kembali diingatkan dan diajar Tuhan untuk bagaimana kami boleh menjadi orang-orang yang dipandang Tuhan. Orang yang berarti, orang yang bernilai, orang yang sungguh-sungguh terhormat. Adalah ketika kami mau bersedia melayani Tuhan dengan merendahkan diri untuk melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Agar setiap apa yang kami buat, semuanya boleh memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, selamat bersuka cita bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.